Assalamualaikum semuanya. Di video kali ini aku mau bikin jajanan kekinian yang bisa dibilang ini seperti hot plate juga. Mungkin juga bisa dijadikan menu varian baru. Dan tentunya ini pasti cocok banget buat anak muda yang mungkin kantongnya pas-pasan. Jadi stay tune terus ya. Di langkah pertama, di sini aku siapkan chopper. Lanjut aku juga pasang pisaunya dan juga di sini aku ada 200 gram ayam. Ini aku masukin semua ya, walaupun berair seperti ini udah aku cuci ya. Lanjut aja, di sini aku ada 1 butir telur. Ini langsung aja aku masukin 1 butir utuh ya, jadi nggak ada dipisah-pisah. Dan di sini aku juga ada 3 siung bawang putih seperti ini. Ini langsung aja aku masukkan. Dan nggak lupa juga di sini aku ada garam. Untuk garamnya aku cuma pakai 1 sendok teh seperti ini. Agar rasanya lebih mantap, di sini aku ada ladaku, maksudnya lada bubuk. Jadi kita pakai merica secukupnya. Di sini aku menggunakan setengah sendok teh seperti ini. Dan juga ini aku ada kaldu sapi, boleh menggunakan kaldu ayam juga. Ini aku masukinnya 1 bungkus. Lalu kita tutup dan langsung aja kita chopper sampai si daging ayamnya halus ya. Untuk proses pertama ini gak harus menggunakan chopper ya, jadi boleh juga menggunakan blender. Tapi nanti di proses kedua saran aku jangan menggunakan blender lagi ya kalau teman-teman menggunakan blender ya. Setelah halus seperti ini, di sini aku ada 200 gram tepung tapioka. Ini langsung aja aku masukin. Dan untuk takaran sendoknya teman-teman bisa hitung sendiri ini totalnya berapa, atau bisa juga lihat di deskripsi box aku tulisan lengkap di sana ya. Buat teman-teman yang menggunakan blender, jadi ayamnya ini langsung aja kita pindahkan ke dalam wadah, lalu kita campurkan tepungnya di luar ya. Jadi jangan dicampurkan ke dalam blender karena takutnya blendernya nggak kuat teman-teman. Nah ini kita masukin aja tepung tapioka seperti ini, dan jangan lupa untuk nambahkan juga tepung lainnya ya. Dan untuk tepung lainnya di sini aku ada tepung terigu. Untuk tepung terigunya nggak banyak-banyak ya. Di sini cukup 2 sendok sebenarnya. Tapi kebetulan di sini aku timbang juga. Di sini aku pakai 20 gram tepung terigu segitiga biru ya. Lanjut, setelah semua bahannya tercampur seperti ini, masuk semua, lanjut aja kita chopper sampai semuanya menyatu. Dan yang ini yang aku maksudkan kalau menggunakan blender, takutnya kalau menggunakan blender ini nggak kuat teman-teman. Jadi saran aku yang tahap kedua ini dicampurkannya di luar ya. Lanjut, di sini aku ada air es juga. Ini jadi takarannya aku kira-kira ya, kurang lebih 20-30 ml sebenarnya. Dan ini aku masukinnya sedikit demi sedikit seperti ini, lalu aku langsung chopper aja ya. Jadi untuk teksturnya kita nggak butuh yang kelembekan, kita butuhnya yang padat aja. Tapi kalau teman-teman bisanya yang lembek itu nggak apa-apa juga. Dan di sini aku langsung aja aku chopper, dan nanti aku akan tunjukkan juga untuk teksturnya itu seperti apa. Dan teksturnya seperti ini ya teman-teman ya. Boleh agak kelembekan juga, tapi aku pengennya seperti ini biar lebih gampang juga aku ngebentuknya. Di sini aku siapkan air rebusan seperti ini, lalu aku tambahkan minyak goreng dan aku biarkan agak sedikit panas, lalu aku siapkan 2 sendok yang seperti ini. Jadi sendok makan sama sendok teh. Aku akan bentuk dia seperti ini. Jadi aku pakai 1/4 sendok teh seperti ini atau setengah sendok teh seperti ini, lalu aku bentuk menggunakan 2 sendok seperti ini. Kalau teman-teman ahli dalam bidang perbaksoan, jadi bisa menggunakan tangan ya. Jadi tahu sendiri lah ya, atau bisa lihat juga video bakso Karestar RF. Langsung aja klik video atau klik pop up di atas ini. Aku akan kasih linknya. Jadi cara bentuk bakso itu banyak cara. Karena aku nggak bisa cara seperti Karestar RF itu, jadi aku menggunakan cara seperti ini ya. Memang agak sedikit lambat kalau menggunakan cara seperti ini. Tapi kalau kita sering latihan, otomatis ini juga bakalan jadi keahlian cara membuat bakso yang lain ya. Jadi nggak harus menggunakan tangan juga, bisa menggunakan sendok seperti ini. Dan hasilnya juga nggak kalah jauh dengan menggunakan tangan. Dan setelah panas airnya seperti ini, aku akan masukkan ke dalam ini ya, ke dalam airnya. Nah, kalau teman-teman capek berdiri, ibaratnya buat ini sambil berdiri, setelah airnya panas seperti ini, teman-teman bisa angkat airnya dan taruh atau duduk di bawah. Walaupun dalam keadaan panas seperti ini, teman-teman nyetaknya di bawah itu masih bisa ya. Jadi nggak harus di depan kompor seperti ini. Capek juga berdiri. Jadi lakukan sampai semua adonannya habis ya.
Dan ini dia hasilnya setelah aku buat semua. Jadi setelah aku bentuk semuanya ini, aku biarkan dulu, lalu aku aduk sebentar seperti ini sampai dia benar-benar mengapung ya. Jadi kita biarkan sampai si baksonya mengapung. Setelah mengapung, kita biarkan dulu kurang lebih 5 menit sampai si dagingnya benar-benar matang. Dan ini baksonya udah mulai mengapung seperti ini. Ini kita biarkan aja dulu sampai dia benar-benar mendidih. Nah, ini udah mulai mendidih, lalu kita biarkan selama 5 menit. Setelah 5 menit langsung aja kita angkat dan kita tiriskan. Dan ini dia hasilnya setelah aku tiriskan. Kalau bisa ini ditunggu dingin dulu ya. Jadi ini masih panas banget. Jadi aku tusuknya menggunakan tusuk sate seperti ini. Dan aku coba tusuk-tusuk dulu seperti ini. Dan nyatanya juga agak sedikit belepotan teman-teman, karena ini masih panas banget. Jadi setelah kita tusuk-tusuk seperti ini, kita harus menggunakan tangan juga nih. Ini kalau bisa ya jangan menggunakan tangan ya teman-teman ya. Selain panas juga gak higienis menurut aku. Jadi kalau bisa ditungguin dingin dulu. Setelah dingin langsung aja kita tusuk-tusuk menggunakan tusuk sate seperti ini. Dan kalau bisa juga tangan sebelah kirinya ini juga menggunakan plastik ya, biar lebih bersih lagi. Tapi karena plastik aku sedang habis, jadi ini aku menggunakan tusuk sate. Caranya seperti ini. Intinya semua baksonya kita tusuk-tusuk aja seperti ini. Caranya gampang banget. Jadi sambil nonton TV atau sambil nge-YouTube ini gampang banget ya. Nah, selesai deh. Lakukan sampai semua baksonya habis ya. Dan untuk hasilnya teman-teman bisa hitung sendiri atau juga bisa lihat di deskripsi box, aku tulisin lengkap di sana. Dan untuk harga jual serta harga bahannya aku juga tulisin di sana. Ini cocok banget dijadikan ide bisnis. Ini ide jualan di sini juga udah banyak yang jual ya teman-teman ya. Ini dijual di harga 1000-an dan udah terbukti juga kalau pasarnya itu ada, jadi marketnya ada ya. Banyak yang suka juga dengan bakso bakar seperti ini. Tapi kalau kita mau kan kita boleh aja kan namain ini jadi hot plate-nya anak-anak kekinian. Dan ini kebetulan 2 udah habis ya, jadi udah dimakan Kak Resta RF juga. Dan di sini aku juga ada minyak goreng. Ini kita kasih secukupnya aja. Lalu di sini aku juga ada kecap bango. Untuk kecap bangonya aku menggunakan nggak pakai takaran sih, jadi pakai secukupnya aja juga. Karena hanya untuk olesan si baksonya saat kita ngebakar ya. Jadi kalau teman-teman nggak mau repot, mau ngebakar pakai arang, jadi bisa menggunakan teflon atau menggunakan hot plate begitu ya. Nah, ini kita aduk dulu aja olesannya seperti ini, lalu langsung aja kita oles baksonya satu persatu. Nah, mudah sekali ya teman-teman ya caranya ya. Dan lakukan sampai semuanya habis, lah itu langsung aja kita panggang. Ini aku panggang aja menggunakan teflon mini seperti ini. Dan aku langsung aja bakar dia ya. Jadi nggak perlu tambahan minyak lagi ataupun tambahin kecap lagi karena kita udah oles di luar. Dan ini kita boleh panggang sampai dia gosong atau sesuai selera ya. Dan ini dia hasilnya. Menurut aku ini gosongnya nggak terlalu merata ya teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa, ini baksonya juga udah mateng. Sebelumnya kita udah pernah rebus ya. Dan ini dia penampakannya dari dekat. Wow, ini masih panas banget. Ini langsung aja aku cobain. Bismillahirrohmanirrohim. Ini panas banget teman-teman. Tapi ini enak banget.
Buat teman-teman yang penasaran dengan rasanya, langsung aja cobain di rumah. Jadi untuk resepnya gampang banget. Sekian dari aku. Buat teman-teman yang belum subscribe Restaurant RF, yuk subscribe dulu di bawah video ini. Dan jangan lupa untuk bunyikan tombol loncengnya ya. Support kami dengan cara like dan juga share video ini ya. See you di next video. Thank you, thank you, thank you.